Hari ini tanggal 2 Oktober bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Hari ini diperingati sebagai ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan, dan non-bendawi. Pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau disingkat dengan UNESCO. Bagaimana sih sejarah batik diakui menjadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi? Dikutip dari laman kemendikbud.go.id, pada tanggal 2 Oktober 2009, batik menggema pertama kali di ruang sidang UNESCO yang bertempat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage, batik resmi menjadi warisan budaya tak benda atau disingkat dengan WBTB milik Indonesia, menyusul keris dan wayang sebagai pendahulunya. Pada naskah yang disampaikan, batik merupakan teknik menghias kain yang mengandung nilai, makna, dan simbol-simbol budaya, karena sejatinya batik adalah sebuah proses dan memiliki nilai lebih dari selembar kain bermotif. Sebelumnya, berdasarkan proposal File Nomination Batik Indonesia Reference nomor 00170 tahun 2009 yang diajukan ke UNESCO pada tanggal 4 September 2008, disebutkan bahwa batik Indonesia berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, yaitu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi kebudayaan. Kemudian, pada tanggal 9 Januari 2009, UNESCO menerima pendaftaran tersebut secara resmi. Pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2009, dilakukan pengujian tertutup oleh UNESCO di Paris. Akhirnya, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia di dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Berdasarkan Konvensi Internasional Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Manusia tahun 2003, pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa warisan budaya tak benda diwujudkan antara lain dalam domain sebagai berikut. Yang pertama adalah tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, kebiasaan sosial, adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Yang keempat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Dan yang terakhir adalah kemahiran kerajinan tradisional. Dari kelima domain tersebut, batik Indonesia memenuhi 3 domain, yaitu yang terdiri dari tradisi dan ekspresi lisan, kebiasaan sosial dan adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, dan terakhir adalah kemahiran kerajinan tradisional. Kini sudah 12 tahun loh batik menjadi WBTB yang diakui UNESCO. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk membawa batik semakin luas dikenal di dunia. Adapun proses pembuatannya, kain batik adalah kebudayaan khas Indonesia yang telah menjadi kebanggaan dari zaman dahulu. Kebudayaan yang khas ini pun telah mendapatkan pengakuan di mata dunia. Oleh karenanya, menjaga dan melestarikannya menjadi tugas kita semua.
Batik sendiri terdiri dari kain batik tulis, batik cap, dan batik print. Di antara 3 jenis batik ini, batik print lah yang murah dan mudah pembuatannya. Dikarenakan jenis batik ini dikerjakan oleh mesin printing. Adapun nilai tertinggi ada pada kain jenis batik tulis karena proses pembuatannya yang memerlukan proses yang sangat sulit dan amatlah panjang alias lama sekali. Batik tulis dibuat secara langsung oleh sentuhan pembatik dengan melukiskan kain kosong dengan lilin malam. Lukisan pada kain yang indah nantinya akan menjadi kain batik yang dapat dibentuk menjadi beragam pakaian dan kebutuhan kain lainnya. Adapun proses pembuatan batik tulis, kain batik yang sering kita gunakan memerlukan proses pembuatan yang tidaklah mudah dan dilakukan dengan teliti serta telaten tahap demi tahap. Berikut ini setiap tahap dalam menghasilkan kain batik yang indah dan bernilai. 1. Nyungging. Nyungging merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. Yang kedua, menjaplak, yaitu proses pemindahan pola dari kertas ke kain. Yang ketiga, ngelowong, yaitu tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. Yang keempat adalah ngiseni, yaitu proses memberikan ornamen-ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan, ataupun hewan. Yang kelima adalah nyolet, yang merupakan proses mewarnai dengan kuas. Yang keenam adalah mopok, yaitu dengan menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. Yang ketujuh adalah nembok, tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. Yang kedelapan adalah ngelir, yaitu dengan proses pewarnaan kulit dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. Yang kesembilan adalah ngelorot, yaitu dengan proses perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. Yang ke-10 adalah ngerentesi, merupakan proses memberikan titik pada kelongan menggunakan kenting dengan jarum tipis. Yang ke-11 adalah nyumri, yaitu dengan penutupan bagian tertentu dengan malam. Yang ke-12 adalah ngelorot, merupakan tahap terakhir, tahap menyeluruhkan dan melarutkan malam pada kain, dilakukan dengan memasukkan kain pada air yang mendidih. Nah, setelah tahapan-tahapan atas selesai dilakukan, kain batik pun dapat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang terakhir adalah proses pembuatan batik cap. Proses pembuatan batik cap tidak serumit dan sepanjang tahap pembuatan kain batik tulis. Kain batik cap dibuat dengan menggunakan stempel besar yang berukuran standar 20 x 20 cm yang sudah bermotif atau yang dikenal juga dengan istilah canting cap. Berikut adalah beberapa tahap dalam membuat kain batik cap. Yang pertama, bentangkan kain di atas permukaan rata seperti meja atau lantai. Yang kedua, panaskan lilin dengan loyang khusus, letakkan loyang di atas kompor. Yang ketiga, celupkan canting cap ke dalam lilin, kemudian capkan di atas kain. Tahan dengan kuat hingga lilin meresap ke dalam kain. Nah, itulah merupakan proses dari tahapan pembuatan batik, dan ini juga merupakan sejarah dari Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, yaitu tanggal 2 Oktober. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam dari kami, INKL TV.